Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya telah hadir di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam acara pembinaan dan sosialisasi regulasi peraturan daerah di Kota Cirebon. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak-bapak semua. Nama saya Hengki Oscar, saya pejabat fungsional Pol PP ahli pertama di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Pada kesempatan ini, Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai peraturan daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Bapak-bapak semua, daerah ini pada pasal 6 telah ditetapkan penetapan kawasan tanpa rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok ini meliputi ada 7 tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok. Untuk bapak-bapak semua ketahui, 7 tempat ini meliputi 1 tempat pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan ini rumah sakit, puskesmas, semua yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar ataupun pendidikan yang kita ketahui yaitu tempat sekolah ya, dari TK, SD, SMP dan SMA dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tempat anak bermain. Tempat anak bermain ini kan mungkin tempat-tempat yang di swalayan, yang ada tempat anak-anak bermain, kemudian di tempat-tempat mana saja yang dikhususkan tempat-tempat untuk anak bermain. Kemudian yang keempat, tempat-tempat ibadah, kemudian angkutan umum, kemudian tempat kerja, dan tempat-tempat umum yang ditetapkan di dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, mengenai ketentuan larangan ini di pasal 16 dan pasal 17 berbunyi, di mana pasal 16 yaitu setiap orang dilarang untuk memproduksi, kemudian menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Itu di pasal 16-nya. Kalau untuk di pasal 17-nya berbunyi setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi pasal 16 itu mengatur orang yang menjual, memproduksikan itu tidak boleh. Kalau yang pasal 17-nya itu seseorang yang merokok dimanapun di kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan. Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal penertiban pada pasal 25 telah diatur bahwa penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan kawasan tanpa rokok diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi. Nah, pengenaan sanksi ini ditujukan untuk memulihkan keadaan dan memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran. Bicara soal pengenaan sanksi di dalam pasal 33 dan pasal 35, 36, 37 itu diatur mengenai sanksi. Di pasal 33, sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. 1. 2. Penghentian sementara kegiatan, dan ketiga pencabutan izin. Kemudian disanksi di pasal 35, 36 dan 37 itu sanksi pembebanan biaya paksa. Yang diantaranya sanksi biaya paksa 50.000 itu diterapkan kepada perokok. Sanksi biaya paksa 2.500.000 itu diterapkan kepada yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. Kemudian yang ketiga, sanksi biaya paksa sebesar 5 juta itu diterapkan, ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau perkantoran
yang mengetahui dan membiarkan karyawan anak buahnya merokok di dalam ruangan lingkungan kerja. Nah, ini pimpinan yang tersebut bisa kita kenakan sanksi 5 juta rupiah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara ini, pembinaan sosialisasi regulasi peraturan daerah di Kota Cirebon. Terima kasih Bapak-bapak semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan di tempat Bapak-bapak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Bapak Ipin. Bapak Ipin. Ya. Mohon izin. Bapak perwakilan DKM atau ketua DKM? Perwakilan DKM. Oh, DKM di sini. Musola. DKM di sini. Ini musola apa ini? Namanya Musola Al-Mutakin. Oh, di Jalan Pangeran Derajat Sambi. Oh, gitu. Baik, mohon izin Bapak Ipin, saya Hengki Oscar, perwakilan dari Satpol PP Kota Cirebon. Saya ingin menyampaikan bahwasanya penetapan di dalam peraturan daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok itu salah satunya adalah tempat ibadah, Pak Ipin ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan sosialisasi bahwasanya di tempat ibadah itu tidak boleh merokok, baik di dalamnya maupun di seputaran sekelilingnya, itu tidak boleh ya Pak ya. Nanti Bapak Ipin sebagai pengurus DKM untuk menyampaikan ke semua jemaah dan semua orang yang berkunjung ataupun yang beribadah di tempat musola ini untuk tidak dapat melakukan aktivitas merokok. Begitu ya Pak Ipin ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan ini stikernya Pak, nanti bisa Bapak Ipin dipasang di dalam, nanti saya menyaksikan Bapak Ipin memasangnya gitu. Bisa kita ke dalam Pak? Bisa. Ini lumayan bagus nih bolanya Pak. Iya, Pak. Silakan Bapak Ipin mau di sebelah mana? Ibu aja biar lihat semua ya Pak. Oh gitu. Jadi semua ya. Bisa Pak? Bisa. Tempel ya Pak? Iya. Ya. Baik Bapak. Ini stiker sudah Bapak tempel dan saya sudah menyaksikan. Kemudian tadi sudah sedikit saya sampaikan juga salah satu penetapan tempat kawasan tanpa rokok di dalam Perda ini yaitu tempat ibadah. Baik, semoga ini semua bermanfaat ya. Dan tak lupa saya berharap ke Pak Ipin untuk menyampaikan ke semua jemaah ataupun pengunjung yang ke musola ini. Terima kasih Bapak Ipin. Terima kasih ya Ya, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.